Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali di channel Van Halen Movie. Dan kali ini kita akan mereview sebuah film yang lagi heboh-hebohnya dan yang baru aja keluar bulan lalu, yaitu film Godzilla vs Kong 2021. Buat yang belum tahu, film ini bisa dikategorikan sequel dari film kedua raksasa ini, yaitu film Kong Skull Island dan Godzilla 2 King of the Monster. Di film ini, Kong dan Godzilla akan bertarung habis-habisan demi memperebutkan tahta sebagai monster terkuat di bumi. Karena sejarahnya hanya boleh ada satu Raja Titan yang paling hebat. Lalu siapakah yang akan menjadi pemenang? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Yo intro. Film dibuka dengan memperlihatkan Kong, raksasa besar dengan seorang anak bernama Jia. Jia dan Kong memiliki sebuah koneksi yang mana mereka saling memahami. Hutan tempat tinggal Kong yang kita lihat ini adalah replika habitat Kong. Di film Kong yang sebelumnya, Kong berada di Skull Island. Organisasi Monarch menemukan Kong dan membawanya ke sini. Fasilitas itu dibangun oleh mereka untuk menutupi keberadaan Kong dari Godzilla. Karena seperti yang kita tahu, hanya boleh ada satu alfa di bumi ini. Kong adalah makhluk pintar. Dia mulai menyadari bahwa habitat itu palsu dan merusak fasilitas itu. Lalu Dr. Andrew mengetahui fasilitas ini tidak akan bertahan lama. Andrew adalah wanita yang mengasuh Jia. Kedua orang tua Jia meninggal dihantam badai di Pulau Tengkorak dan Kong menyelamatkannya. Sekarang Jia dan Andrew ditugaskan untuk mempelajari cara berkomunikasi dengan Kong. Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Barney. Dia adalah seorang teknisi dari perusahaan Apex sekaligus seorang podcaster. Dia orang yang suka mencari tahu rahasia perusahaan dan membuatnya menjadi konten podcastnya. Oh iya, sebelumnya Apex adalah perusahaan yang bekerja sama dengan organisasi Monarch untuk membangun fasilitas Kong tadi. Suatu hari dia secara diam-diam mencari tahu lagi rahasia yang disembunyikan oleh perusahaan Apex. Barney sangat penasaran dengan apa yang perusahaan ini kerjakan sebenarnya. Di situ dia menemukan ada sebuah fasilitas rahasia di bawah tanah dengan lokasi kode sublevel 33. Saat dia mencari tahu, alarm evakuasi berbunyi dan ternyata Godzilla datang ke situ. Entah apa yang memancing Godzilla datang dan menghancurkan seluruh fasilitas mereka. Barney berlari menyelamatkan diri, namun secara tidak sengaja dia melihat sebuah benda aneh namun dia belum mengetahui apa itu. Singkat cerita, berita penyerangan Godzilla tadi viral. Madison Russell yang merupakan anak dari pemimpin organisasi Monarch melihat berita itu. Sepulang sekolah, dia langsung menjumpai ayahnya bernama Mark Russell. Madison mengatakan ke ayahnya sangat yakin ada sesuatu yang memprovokasi Godzilla sehingga dia menyerang. Madison yakin ada Titan lain sehingga Godzilla itu datang dan menantang. Namun ayahnya mengatakan dia tidak punya Titan lain dan menyuruh Madison untuk tidak mencampuri hal ini. Di sisi lain, bos dari perusahaan Apex bernama Walter menemui seorang ilmuwan bernama Nathan. Dia datang bersama partnernya dari Jepang bernama Serizawa. Ia laki-laki dulunya preman di sekolahnya. Ora! Sekarang dia udah dapat kerjaan bagus. Itulah pentingnya menghabiskan nakal di masa muda. Pelajaranlah buat kalian. Walter menemui Nathan meminta agar dia mau bekerja sama untuk menjalankan misi mencari energi ke inti bumi. Walter menjelaskan manusia sekarang terancam oleh keberadaan Godzilla dan harus mencari sumber energi itu agar dapat bertahan dan menyerang balik. Nathan awalnya ragu dan menolak hal itu karena abang kandung dari Nathan sendiri yang merupakan ilmuwan juga tewas diakibatkan misi yang sama dulu. Dia menjelaskan inti bumi berbeda. Di sana memiliki perbedaan gravitasi yang bisa membuat mereka hancur dalam sekejap. Namun Walter mengatakan bahwa mereka telah belajar dari kesalahan. Mereka telah membuat pesawat bernama HEAV. HEAV adalah pesawat berteknologi tinggi yang mampu bertahan dalam gravitasi di inti bumi nanti. Walter kembali meyakinkan Nathan untuk memimpin misi ini dan bekerja sama. Mendengar hal itu, akhirnya Dr. Nathan setuju dan bergabung. Setelah itu, Dr. Nathan menjumpai Dr. Andrew untuk bergabung ke misi ini. Nathan mengatakan bahwa dia membutuhkan Kong untuk menuntun mereka ke sumber energi yang mereka cari.
Karena menurut perkiraan Nathan, Kong berasal dari sana dan dia mengetahui lokasi sumber energi itu. Awalnya Dr. Andrew menolak karena dia yakin jika Kong keluar dari fasilitas ini, Godzilla akan mendatangi dan menyerangnya. Namun Nathan menjelaskan padanya bahwa Kong tidak mungkin bisa hidup lebih lama di sini. Fasilitas ini tidak akan bertahan lama. Dia harus kembali ke habitatnya dan menurut prediksinya, di inti bumi itulah lokasinya. Andrew yang mendengarkannya setuju dan ikut bergabung dalam misi ini. Akhirnya mereka membawa Kong menuju ke Antartika di mana mereka sudah membangun stasiun pengeboran menuju rongga bumi. Kong dibawa menggunakan kapal besar dalam kondisi dirantai dan diberikan obat penenang. Tidak lama kemudian utusan dari perusahaan Apex bernama Maya Simon datang. Dia adalah putri dari Walter tadi, pemilik perusahaan Apex. Dia diutus ayahnya untuk mengawal misi pencarian energi ini. Di malam harinya, Jia di tengah hujan deras mendatangi Kong. Andrew yang melihatnya pun kaget dan berlari mendatangi Jia. Dia melarangnya di situ karena itu terlalu berbahaya. Dan ternyata Jia menunjukkan kemajuan. Jia ternyata bisa berkomunikasi dengan Kong. Andrew yang melihatnya pun kaget karena Kong juga bisa berbahasa isyarat. Mereka pun yakin Jia bisa membantu memerintah Kong dan membantu di misi ini. Nathan menyadari dunia membutuhkan Kong. Namun tiba-tiba Godzilla mendekati iring-iringan kapal mereka. Dia datang karena menyadari Kong, rival raksasanya, ada di situ. Andrew yang melihatnya pun meminta melepaskan ikatan Kong agar Kong bisa melawan Godzilla. Namun Nathan menolak karena mereka bisa saja kehilangan Kong. Akhirnya mereka melawan sendiri Godzilla dengan senjata yang ada. Godzilla pun dengan sangat mudah menghancurkan sebagian kapal dan pesawat tempur mereka. Kong masih berusaha keras melepaskan ikatannya namun tidak bisa. Hingga tiba-tiba Godzilla membalikkan kapal utama mereka. Nathan akhirnya menyadari pertempuran ini tidak imbang. Dia pun akhirnya melepaskan rantai yang mengikat Kong. Pertarungan Godzilla dan Kong pun dimulai. Ronde 1. Dikarenakan Godzilla petarung yang unggul di dalam air, Kong kesulitan melawannya. Andrew memerintahkan melepaskan bom air untuk membantu Kong. Kong akhirnya bisa selamat namun terjatuh lemas karena hampir mati tenggelam. Namun Godzilla masih siap untuk menyerang kembali. Dr. Andrew pun punya ide. Dia yakin Godzilla akan tetap menyerang kalau lawannya belum kalah. Dia memerintahkan mereka untuk mematikan semua mesin dan berpura-pura sudah kalah. Ternyata cara itu berhasil dan Godzilla pergi dari situ. Ronde 1 dimenangkan Godzilla. Dikarenakan tidak memungkinkan menghidupkan mesin, karena hal itu dapat memancing Godzilla kembali menyerang. Nathan punya ide untuk membawa Kong melalui udara. Mereka menggunakan beberapa helikopter untuk mengangkat Kong. Akhirnya mereka sampai ke stasiun rongga bumi di Antartika. Lalu Kong pun terbangun dari pingsannya. Jia berkomunikasi ke Kong dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam karena itu adalah rumahnya. Namun hal itu gagal karena Kong tampaknya masih tidak terlalu yakin untuk masuk ke dalam. Lalu Andrew meminta Jia untuk mencoba lagi. Akhirnya Jia mengatakan ke Kong bahwa di dalam sana ada keluarganya. Kong pun langsung berlari ke dalam.
Mereka pun dengan cepat mengikuti Kong menggunakan pesawat Hive tadi. Mereka berhasil masuk dan pemandangan luar biasa di dalamnya. Hutan yang belum terjamah manusia membentang luas dan beberapa hewan purba yang masih hidup di situ. Namun tiba-tiba seekor monster yang entah apa ini, pokoknya monster yang gak ada kaki dan tangannya tapi terbang, menyerang mereka. Beruntung Kong langsung menangkap monster itu dan langsung menghajarnya. Mereka yang melihat Kong kesulitan langsung menembakkan beberapa misil. Dan Kong pun membantai monster itu. Lalu Kong melanjutkan lagi perjalanannya. Dan akhirnya sampailah mereka ke sebuah goa besar. Kong melihat sebuah kapak besar yang sepertinya kapak itu dipakai oleh leluhur Kong dulu. Dan mereka pun yakin bahwa ini adalah rumah Kong. Kong pun duduk di singgasananya. Di sisi lain, Madison ternyata tidak menghiraukan kata ayahnya. Dia meminta temannya Josh untuk menemaninya mencari Barney, podcaster yang tadi. Dan akhirnya dia bisa mengetahui alamat Barney dengan menyogok seorang penjaga toko di situ. Madison akhirnya memperkenalkan dirinya adalah anak dari Mark Russell yang merupakan pemimpin Monarch. Dia menjumpai Barney di sini karena podcast dari Barney yang mengatakan bahwa ada rahasia disembunyikan oleh perusahaan Apex. Mereka yakin yang dilakukan perusahaan Apex pasti ada sangkut pautnya dengan penyerangan Godzilla tadi. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menyeludup ke fasilitas Apex yang sudah hancur tadi. Di tengah puing-puing reruntuhan, mereka berusaha mencari tahu apakah ada bukti tersisa di dalamnya. Dan secara tidak sengaja mereka menemukan lift yang masih berfungsi menuju bawah tanah. Mereka masuk dan ternyata lift itu berhenti di sub level 33. Dan sepertinya itu merupakan fasilitas rahasia yang ditemukan Barney tadi di awal. Di dalam terlihat beberapa box peti kemas namun terlihat lebih canggih dan berteknologi. Mereka masih bingung apa yang sedang dilakukan dengan semua ini. Namun belum diketahui secara pasti. Tapi tiba-tiba ada seorang yang datang. Mereka dengan cepat pun bersembunyi ke dalam box tersebut. Dan sialnya mereka secara tidak sengaja terkunci di dalam. Di dalam mereka melihat ada beberapa telur monster yang cukup aneh. Lalu tiba-tiba box itu berangkat. Ternyata box itu membawa mereka ke fasilitas Apex yang ada di Hong Kong. Mereka lalu keluar dari box itu dan masuk ke sebuah ruangan besar dan gelap. Dan tiba-tiba mereka melihat sebuah Godzilla robot buatan Apex yang sangat besar dan mengerikan. Dan itu merupakan Mecha Godzilla. Mereka tidak sadar berada di sebuah tempat demonstrasi di mana alat Mecha Godzilla ini sedang diuji. Lalu untuk demonstrasi dikeluarkan seekor monster untuk melawan Mecha Godzilla. Namun sial monster itu malah mengejar Madison dan kawan-kawan. Dan saat monster itu akan menyerang, Mecha Godzilla langsung menangkapnya dan dengan mudah mengalahkan monster itu. Namun diketahui ada kelemahan dari Mecha Godzilla di mana energinya terlalu cepat lowbat. Oleh karena itu mereka membutuhkan energi dari inti bumi untuk menyempurnakan Mecha Godzilla. Madison akhirnya menyadari mengapa Godzilla menyerang tadi. Hal itu dikarenakan insting Godzilla tahu bahwa manusia sedang membuat Mecha Godzilla untuk menggantikannya sebagai alpha yang paling kuat di bumi. Mereka pun mencari tahu lebih dalam lagi. Dan tak disangka mereka menemukan sebuah tengkorak kepala milik Ghidorah. Buat yang belum tahu Ghidorah itu makhluk apa? Ghidorah adalah monster yang ada di film Godzilla 2. Ghidorah merupakan monster berkepala 3 yang cerdas di mana dia bisa menggunakan telepati untuk berkomunikasi. Nah makanya Apex memanfaatkan kepalanya dan membuat teknologi dari situ sehingga dapat mengendalikan Mecha Godzilla dari jarak jauh.
Mereka pun menemukan Serizawa berada di dalam menjadi pilot Mechagodzilla. Kembali ke goa, Maya mencoba mencari tahu di mana sumber energi namun tidak menemukannya. Lalu tiba-tiba kapak milik Kong bersinar. Kong melihat sebuah pola yang sama untuk kapaknya. Dia pun meletakkannya dan tiba-tiba energi yang mereka cari pun keluar. Maya langsung dengan cepat menggunakan androidnya untuk mendownload sumber energi itu. Dr. Andrew mencoba melarangnya karena menurutnya sumber energi itu di luar dari pemahaman mereka dan tidak seharusnya sesuka hati menambang energi itu. Namun Maya tidak peduli dan melanjutkannya. Lalu saat Andrew mencoba menahannya, mereka langsung ditahan oleh pasukan Maya. Di waktu yang sama, Godzilla ternyata sudah sampai di Hong Kong. Dia datang dan memporak-porandakan kota itu. Lalu tiba-tiba dia menembakkan lasernya ke bawah tanah. Ternyata tembakan itu mengarah tepat ke arah goa dan membuat gempa yang sangat besar. Tampaknya Godzilla tahu keberadaan Kong di bawah sana dan mengajaknya berduel kembali. Gempa yang disebabkan oleh Godzilla tadi membuat monster-monster lain menjadi barbar. Mereka pun menyerang pasukan-pasukan dari Apex. Maya ternyata sudah selesai mendownload energi itu dan bergegas pergi. Melihat kesempatan untuk melarikan diri, Nathan, Andrew, dan Jia juga masuk ke pesawat mereka dan menyelamatkan diri. Ternyata tembakan Godzilla sangat kuat hingga menembus goa itu. Kong yang melihat pesawat Maya akan melarikan diri, tidak membiarkannya dan menghancurkan pesawat itu. Kong yang melihat Godzilla di permukaan jelas merasa tertantang. Dia langsung memanjat dan menjumpai Godzilla. Pertarungan Godzilla dan King Kong pun dimulai. Ronde 2, fight! Awalnya Kong cukup kewalahan menghadapi Godzilla karena kekuatan tembakan laser dari mulutnya. Namun Kong dengan gesit berhasil mengembalikan keadaan. Dia mengambil kapaknya dan menghantam mulut Godzilla. Ronde 2 dimenangkan oleh Kong. Lanjut ke ronde 3, fight! Pertarungan kali ini Kong tanpa kapaknya dan Godzilla tanpa lasernya. Mereka berdua adu mekanik fight. Dan ronde ini dimenangkan oleh Godzilla. Di sisi lain, Madison dan yang lain akhirnya ketahuan. Mereka ditangkap dan dihadapkan ke Walter karena telah menyeludup. Walter ternyata mengetahui bahwa Madison adalah putri Mark, pemimpin organisasi Monarch yang bekerja sama dengan perusahaannya. Madison pun lalu angkat bicara dan memarahi Walter karena telah memancing kemarahan Godzilla dengan membangun Mechagodzilla. Dia mengatakan bahwa Walter lah yang menyebabkan ini semua. Namun Walter menyangkalnya karena menurut Walter, manusialah yang harus menentukan, bukan monster Godzilla itu. Sembari itu, Mechagodzilla yang sudah mendapatkan energi dari inti bumi tadi diaktifkan dan mulai beroperasi. Namun siapa sangka ternyata kendali dari Serizawa sebagai pilot Mechagodzilla terputus dan bergerak atas kemauannya sendiri. Walter yang sedang pidato pun harus menjadi korban ciptaannya sendiri. Mechagodzilla pun keluar dari sarangnya dan berhadapan dengan Godzilla.
Dan ronde selanjutnya, penantang baru Mega Godzilla melawan juara bertahan Godzilla dimulai. Fight. Pertarungan kali ini jelas didominasi oleh Mega Godzilla karena teknologi yang canggih dan juga energi dari inti bumi yang sudah diupload ke dalamnya. Di sisi lain, Kong ternyata sekarat dari pertempuran tadi. Dia sangat sedih melihat Kong yang sekarat. Mereka punya ide menggunakan pesawat mereka menjadi alat kejut untuk jantungnya Kong yang sudah melemah. Dan boom, hal itu berhasil. Kong kembali bugar. Dia mendatangi Kong dan mengatakan untuk membantu Godzilla karena Godzilla bukanlah musuh. Dan final round pun dimulai. Kali ini 2 versus 1. Combo Kong dan Godzilla melawan Mecha Godzilla. Fight. Di sisi lain, Barney dan Josh berusaha mencari cara untuk menghentikan Mecha Godzilla, namun masih belum berhasil. Kong dan Godzilla masih bertempur melawan Mecha Godzilla. Namun Mecha Godzilla sangat kuat sehingga Kong tersudutkan oleh senjatanya. Di waktu yang tepat, Josh berhasil merusak sistem dari Mecha Godzilla. Melihat celah itu, Kong dan Godzilla melakukan combo epic di mana kapak milik Kong diberikan kekuatan tambahan oleh laser Godzilla. Kapak milik Kong menjadi sangat tajam dan dengan mudah memotong satu persatu bagian tubuh dari Mecha Godzilla. Akhirnya Mecha Godzilla kalah. Melihat hal itu, semua orang lega karena ancaman Mecha Godzilla sudah diatasi. Kong dan Godzilla pun kembali berhadapan. Namun kali ini Godzilla tidak menantang Kong lagi dan pergi dari situ. Di akhir film diperlihatkan Kong di habitat barunya di rongga bumi. Kong sangat senang dengan tempat barunya sekarang. Dan manusia tetap bekerja dengan membuat tempat itu menjadi stasiun untuk memonitoring Kong yang ada di sana. Dan film pun selesai. Oke, jadi gimana? Seru lah ya filmnya. Pastilah ini film ditunggu-tunggu sih. Saran dari aku sih, kalian tetap nonton film ini full. Karena pertarungan-pertarungan yang ada di film ini itu nggak boleh dilewatkan. Secara keseluruhan ceritanya bagus. Belum lagi CGI-nya keren kali sini. Namun ada sedikit yang mengganjal ya menurut saya. Jadi kan rongga bumi itu tadi dijelaskan gravitasinya aneh. Bahkan kalau bukan karena pesawat HEAV itu, mereka nggak akan mungkin bisa bertahan di sana. Tapi kok mereka malah bisa dengan santainya keluar dari pesawat itu terus jalan dan bernapas biasa aja. Nah di film harusnya dijelaskan. Misalnya entah dikatakan bahwa gua itu punya gravitasi dan udara yang normal gitu. Tapi itu hanya sedikit komen dan nggak penting ya sebenarnya. Tapi itu nggak menutup kerennya film ini. Namun anehnya rating film ini 6.5/10 dari IMDb. Lah seharusnya kurang. Menurutku sih bisa mencapai 7 atau 8 malah. Dan kesimpulannya, siapakah yang menang antara Kong dan Godzilla tadi? Kalau kita hitung round fight mereka tadi, Godzilla lah pemenangnya. Tapi kalau kategori menang harus berhasil membunuh salah satu dari mereka, ya berarti mereka masih seri, karena dua-duanya masih hidup. Satu hal lagi kita menyimpulkan juga, ternyata lagi-lagi manusia juga menjadi pembuat masalah. Kenapa? Karena ketidakpuasan manusia dan keserakahannya untuk menguasai semuanya. Mereka menciptakan hal yang mengancam monster yang seharusnya hidup damai. Padahal cerita sebelumnya, Godzilla sudah menyelamatkan manusia dan meninggalkan mereka dengan damai. Namun manusia merasa kurang dan harus menguasai segalanya. Oke, begitulah semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.